Hai, apa kabar? Oke, jadi ini konten rakit PC lagi, tapi ini rakit PC-nya bukan rakit PC yang rutin, ini rakit PC dadakan. Karena sebenarnya ini konten saya cuman mau mindahin PC saya yang ada di belakang ini ke casing yang baru ini. Jadi ini tuh casing yang ukurannya sebenarnya adalah micro ATX, cuman dia tuh punya ukuran yang kecil, yang mini. Jadi ya mirip-mirip lah ukurannya dengan casing mini ATX. Dan ya, ini mungkin bukan video rakitan seperti yang biasanya saya bikin, yang ada video footage yang sinematik itu, tapi lebih ke gimana sih lihat prosesnya memindahkan dari si PC yang ukuran besar itu ke sini, ke ukuran yang lebih compact, lebih ringkas. Karena sebenarnya casing yang saya pakai di belakang kan adalah NZXT H510 Flow, yang secara ukuran dia tuh berat banget, karena secara build quality-nya emang beda ya, NZXT itu tebel, berat. Jadi ditaruh di atas meja saya yang standing desk, yang meja naik turun, itu sometimes kalau pas lagi proses naik turunnya agak goyang-goyang gitu. Karena kan si PC-nya lumayan berat, jadi ya udah saya consider cobain ini. Pas kemarin GameX kirimin ini, ya udah saya oke aja, langsung saya pengen cobain si PC saya dipindahin ke sini. Terus ya mungkin nggak akan ada tes gaming gimana-gimana gitu ya, karena kan ya sebenarnya komponennya 95% lah sama. Paling yang beda adalah casingnya, sama saya mau ganti si pendinginnya pakai HSF Tower seperti ini. Dan nanti paling saya bakal liatin aja gimana suhunya. Kira-kira apakah suhunya bakal berbeda, karena kan kalau kita lihat di belakang NZXT H510 Flow ini yang paling ideal lah, sebenarnya ideal banget. Dimana untuk casingnya dia ukurannya besar, jadi ruangnya banyak. Terus kipas yang dipakai juga cukup banyak, ada 1, 2, 3, ada 6. Ada 6 kipas, terus juga dia depannya mesh, intake-nya bagus, airflow-nya bagus. Pindah ke casing yang ini, yang mana airflow-nya itu cuman dari sisi bawah doang. Dan kipasnya ini maksimal di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya kipasnya bisa 6, cuman kayaknya saya pakai 5 doang, karena nanti di sisi sini saya bakal taruh harddisk. Kalau ditaruh harddisk tuh kipasnya kayaknya nggak bakal muat. Ya, seperti itu. Jadi intake-nya pun dari bawah, bukan dari depan. Kira-kira apakah suhunya bakal overheat atau enggak, nanti paling kita lihat di belakang seperti apa. So, langsung aja ya, kita mulai bongkar PC belakang. Kita mulai rakitnya dengan ngebongkar PC yang ada di belakang. Let's go! Oke, jadi setelah dibuka-buka, ternyata meskipun PC-nya baru dipakai sekitar 4 bulanan ya, debunya ini udah banyak banget. Bisa kalian lihat tuh ya, di radiatornya debunya. Dan di belakang juga ini debu banget. Kalian bisa lihat. Kotor banget. Kalian kalau bersihin PC biasanya berapa bulan sekali sih? Atau berapa waktu sekali? Dan ya, karena ini saya juga pakai vertical GPU, nanti vertical GPU-nya ya terpaksa nggak bisa dipakai di casing yang baru. Oh ya, untuk updatean harga per PC-nya atau per part-nya itu nanti saya update pakai tulisan aja ya, karena ini ya saya nggak tahu harga per update di pas saat saya bikin video ini tuh berapa ya, nanti saya tulis aja. Dan ya ternyata thermal paste-nya ini saya nggak rata, hasilnya tuh nggak rata. Jadi tidak semua permukaan si CPU-nya terkena si thermal paste, jadi sepertinya harus diperbanyak nanti masangnya. Ya kalian bisa lihat ya nih, nah seperti ini, tidak rata. Oke, jadi buat bersihin sisa thermal paste di sini saya cuman pakai alkohol dari apotek seperti ini. Pakainya sedikit aja ya. Yang bagus tuh kalau kalian punya namanya kontak cleaner, itu lebih bagus. Cuman saya nggak punya, adanya alkohol aja. Tapi ini nggak masalah kok, aman. Yang penting jangan terlalu berlebihan ngasihnya, cukup sedikit aja. Oke, kalau udah bersih seperti ini, tinggal kita bongkar dan kita pindahin ke casing yang baru. Nah, tadi ngebongkarnya udah kelar, dan kalau di
si casing GMX part ini dia bisa dibilang fully modular. Bisa dibuka semua sisinya. Jadi untuk yang bagian atas ini ada thumb screw seperti ini, tinggal dibuka aja, ditarik ke belakang. Terus nanti untuk sisi panel kanan kirinya ini tinggal dibuka, dia ada baut di sini. Dan sisi panel kanan kirinya ini, yang kanan ini kaca tempered glass, dan yang kiri ini juga kaca tempered glass, cuman ini kacanya full black. Kalau yang ini kacanya dia bening. Nggak bening-bening amat lah, agak smoke gitu. Nah, ini keempat bautnya udah dibuka dan tinggal ditarik aja ke atas seperti ini. Ya, kebuka. Jadi untuk ngerakitnya prosesnya jauh lebih mudah. Yes, sekarang waktunya masang pendingin baru di sini. Jadi nanti saya bakal pakai ini HSF Tower. Sebenarnya ini HSF Tower-nya dari ID Cooling 224 XT. Cuman fan-nya saya ganti. Fan-nya saya pakai 2 buah dari Side. Ini adalah Side Wonder Snail. Jadi nanti yang bawaannya nggak dipakai. Dan kalau misalnya kalian beli ID Cooling SE224 XT ini, di dalam paket penjualannya bakal dapat 4 kawat. Jadi bisa langsung dipakein 2 kipas. Dan ya, terus untuk metode makein si thermal paste-nya, menurut kalian yang paling bagus yang gimana ya? Karena sebelumnya kan saya pakai yang metode X, ternyata nggak rata. Saya bakal cobain yang ini aja kali ya, diratain pakai spreadernya. Apakah kemarin pas saya masangnya tuh nggak terlalu banyak ah. Jadi mending kita coba pakai yang diratain aja kali ya. Wah, kering ini. Thermal paste-nya kering. Ganti dulu thermal paste-nya, ini kering. Nah, ini untuk si thermal paste-nya sama sih, pakai yang Frost X25. Ini sama aja sama yang sebelumnya, cuman ini yang baru. Ini saya pakai metode X aja lagi kali ya, disamain. Cuman agak banyakin supaya bisa lebih rata. Tadi itu nggak rata di bagian sini nih. Nah, oke, semoga yang metode berantakan seperti ini bisa lebih rapi, bisa lebih tersebar. Dan kita goyang-goyangin dulu. Ini kalau saya lihat digoyang-goyangin gini tuh dari Ars Media biar rata katanya. Oke, sekarang tinggal dibautin aja. Oke, ini udah ready dimasukin ke casing yang baru. Cuman make sure sebelum kalian masukin si motherboardnya ke dalam si casingnya, ini yang bagian bawah, panel-panel atau kabel-kabel bagian bawah ini masuk dulu ya. Masuk dulu di sini, di lubang ini. Nah itu. Karena kalau misalnya kita biasanya kan masukin motherboard dulu, baru ini nanti dimasukin dari kolong, itu nggak bisa, sempit. Di sini tuh sempit banget space-nya. Jadi nanti khawatirnya malah nggak bisa masuk. Apalagi yang kalau misalnya USB 3-nya ada beberapa motherboard, USB 3-nya ada di bawah, itu nanti malah repot. Jadi lebih baik masukin dulu si kabel-kabelnya dari bawah. Oke, jadi ternyata setelah selesai dipasang-pasang CPU-nya, motherboard-nya di casing ini, power supply-nya nggak masuk. Jadi kayaknya harus masukin power supply dulu, karena kalau pas mau masukin kayak gini, dia tuh nyangkut di sini nih, di tempatnya buat 24 pin. Jadi pas masukin, nggak bisa digeser, tuh nyangkut deh. Nyangkut. Jadi mau nggak mau ini harus dibongkar lagi. Oh my god. Nah, kalau udah kepasang sih dia jadinya begini ya. Ngadap si kipasnya itu ada di agak aneh sih memang. Karena kan kipasnya ini nyedot dari sini ke arah CPU-nya, ke arah power supply-nya. Jadi nanti dia ngambil angin dari dalam. Tapi nggak tahu lah, kita cobain aja nanti ya. Untuk si airflow-nya bakal seperti apa. Tapi ya lebih kurang
ketika si power supply-nya udah dipasang itu jadinya seperti ini. Jadi power supply-nya itu ada di depan, makanya dia bisa kecil, karena kan biasanya power supply itu ada di bawah, ini dipindah ke depan. Mana baut power supply? Satu lagi. A few moments later. Nah, ini bautnya udah kepasang empat-empatnya, jadi ya udah kita tinggal rapikan kabel-kabel. Cuman ini kayaknya perkara juga. Nanti karena di sini saya bakal taruh harddisk lagi. Jadi buat nempatin harddisk tuh bisa ditaruh di bawah sini nih. Nah, jadi untuk expansion slotnya dia sebenarnya cukup banyak ya, meskipun casingnya kecil. Di sini muat satu harddisk SSD 2,5. Terus di sini muat harddisk 3,5. Kelihatan nggak ya? Ya, nih kelihatan sebelah sini di bawah ya sebenarnya. Jadi dia makan tempat si kipas di situ. Terus di bagian depan ini sebenarnya juga masih bisa. Nih, di sini masih ada 2 slot lagi, 2 space. Ini buat harddisk SSD 2,5. Jadi total bisa 3 SSD 2,5 sama 1 harddisk yang 3,5 inci. Seperti itu. Nah, ini tinggal mikirin gimana ngerapihin si kabel-kabel ini nih. Buat disembunyiinnya gimana yang ada di sini nih. Oke, next untuk VGA di sini saya pakai yang sama ya, RTX 3060 Palit. Ini yang dual fan, dan kalau ini sih sebenarnya masuk banget ya, nggak ada masalah nih, ngepas ya seperti ini kira-kira. Jadi ini masih bisa sangat ngepas, dan untuk kipas coba ya. Dan kipas pun ya masih sangat aman, pakai yang standar ya, bukan yang tipis. Ini masih sangat muat untuk ditaruh di sini kipasnya, jadi nggak ada masalah buat intake. Terus kalau kalian punya VGA yang panjang gimana, yang 3 kipas? Nah, kebetulan saya juga pegang nih, ada VGA yang super besar. Ini Radeon RX 6700 XT ROG Strix. Ya, udah bisa kelihatan, nggak muat. Nyangkut nih di sini. Jadi nggak tahu, sebenarnya mungkin bisa ya. Bisa. Sebentar, ini tuh bisa dibuka ini sebentar. Ya, ini tuh bisa dibuka sepertinya kalau tidak mau pakai si SSD tambahan. Cuman jadinya ya bakal kelihatan sih ininya nih, apa namanya? Kabel-kabelnya tuh bakal kelihatan. Ini sebenarnya membantu untuk menutup kabel-kabel yang berantakan dari power supply-nya. Ini casing sepertinya ukurannya mini tapi isinya maxi. Nah, bisa dibuka dan apakah jadi masuk? Masuk sih sebenarnya kalau seperti ini. Cuman yang jadi perkara adalah ini nih kabel-kabelnya. Padahal saya juga udah pakai yang modular ya. Tapi jadi nggak muat. Ya, kita asumsikan aja nggak muat lah ya. Karena nyangkut ada di sini nih. Ya, karena kalau dipaksain, saya nggak tahu si kabelnya ini harus lari kemana, nggak muat. Ya, jadi diasumsikan saja ini tidak muat. Oke. Jadi ya untuk save-nya itu ya model 2 kipas yang seperti ini aja. Ini lebih aman, lebih muat. Ya, ini udah beres, dan karena saya di sini pakai kabel extension lagi, kabel sleeve extension, jadi makin tidak memungkinkan kalau pakai graphic card yang 3 kipas ya. Jadi mentok benar-benar 2 kipas saja. 2 kipas saja itu udah ngepres banget ya. Jadi di sini untuk kipas intake ada 2 tuh. Terus exhaustnya ada 3. Sebenarnya kurang bagus sih seperti ini. Intake 2, exhaust 3. Jadi malah jadi negative pressure. Katanya sih seperti itu. Well, tapi kita lihat lah ya nanti bakal seperti apa. Kalau memang nggak bagus, kemungkinan nanti bakal saya copot satu yang di sini nih. Oke, sekarang waktunya ngeburnerin si kabel-kabel yang di belakang. Agak sulit ya, karena space-nya ternyata cukup sempit.
Dan ya, ini dia PC-nya udah jadi yang pakai GameX Spark tadi, dan ya lumayan ya ternyata ngerakit PC di ukuran seperti ini. Oh ya, buat kalian yang mungkin pengen dirakitin PC-nya itu bisa banget, kalian bisa kontak saya di Instagram @ggadgetindo. Nanti saya bisa bantuin untuk rakitin PC kalian. Dan oh ya, untuk part dari PC-PC yang saya pakai ini, untuk update harganya itu bisa kalian baca aja di sini ya. Nanti saya tuliskan di sini karena ya partnya sebenarnya mostly yang saya gunakan itu adalah part yang sama ya, 95% lah. Ada beberapa yang saya ganti seperti dari HSF cooling, dan juga saya ada tambahkan kabel extension, kabel sleeve extension dari si PC-nya, jadi biar kelihatan makin good looking lah. Terus kesan saya untuk rakit PC di ukuran casing seperti ini ya ternyata tuh lumayan butuh beberapa penyesuaian ya. Memang tidak semudah merakit PC di ukuran casing-casing yang besar ya. Tapi sebenarnya buat kalian yang ya bisa dibilang pemula gitu dalam merakit PC sangat bisa sebenarnya pakai merakit pakai casing ini. Cuman memang harus diperhatikan step by stepnya. Seperti yang kendala yang saya alami tadi adalah tidak bisa masang power supply ketika motherboardnya sudah kepasang. Jadi ya tinggal diurutan aja sebenarnya masalahnya. Jadi tinggal power supply dulu dipasang sebelum pasang motherboard. Ya secara ukuran sebenarnya casing ini tuh nggak kecil-kecil amat, nggak ringkas-ringkas amat jika dibandingkan dengan casing-casing mini ITX, misalnya Cooler Master RR200. Tapi buat kalian yang pengen ngerakit PC dengan ukuran yang ringkas, yang kecil, tapi tetap pengen pakai motherboard micro ITX, tidak mau mengeluarkan budget lebih untuk komponen-komponen mini ITX yang umumnya harganya lebih mahal, ini tuh bisa jadi solusi buat kalian. Nah, masalah suhu seperti apa? Jadi setelah saya coba bandingkan suhu di antara menggunakan casing GameX Spark ini dengan juga casing sebelumnya di NZXT H510V, memang menggunakan casing ini ada sedikit peningkatan suhu dari CPU-nya. Jadi ketika saya coba tes menggunakan Cinebench R23, suhu di casing ini tuh ada peningkatan sekitar 2 derajat Celcius. Tapi ya ini sebenarnya juga saya tidak bisa memastikan 100% apakah penyebabnya dari casing. Karena kan saya mengganti si coolingnya sebelumnya menggunakan IO water cooling 240 mm dan di sini menggantikan dengan HSF Tower yang pakai 2 kipas. Tapi sebenarnya untuk selisih 2 derajat menurut saya nggak begitu ada masalah selama package power yang dihasilkan itu tidak ada penurunan. Jadi package powernya ya sama-sama aja di maksimum sekitar 150 watt, baik ketika menggunakan IO water cooling yang 240 mm dan juga menggunakan casing ini yang menggunakan HSF Tower. Lalu untuk tes dari 3D Mark VGA-nya, di sini juga ada peningkatan suhu sekitar 3 derajat, tapi ya syukurnya tidak ada penurunan performa. Jadi menurut saya perbedaan sekitar 2-3 derajat itu tidak ada masalah sama sekali selama memang kita pengen ngerakit PC dengan ukuran yang seperti ini. Dan ya kalau bisa ketika merakit PC seperti ini, pastikan kipasnya maksimal ya. Jadi maksimal sebenarnya di sini tuh bisa 6, 3 intake dan juga 3 exhaust. Cuman saya pakai di sini 5 karena di bagian bawah yang seperti saya jelaskan, saya taruh hard disk, jadi nggak muat untuk pasang kipas ketiga. Jadi di bawah ini ada 2 kipas doang untuk intake, 1 di belakang untuk exhaust dan 2 di atas untuk exhaust. Dan ya ternyata lumayan menghasilkan suhu yang sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan ya gini dulu aja ya untuk proses rakit PC yang ukurannya kecil seperti ini menggunakan casing dari GameX. Dan sekali lagi kalau kalian mau dirakitin PC-nya, kalian bisa langsung aja DM di Instagram saya. Dan ya udah segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.